Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada, silakan tulis di kolom komentar kalian berasal dari kota mana dan menggunakan bahasa kalian. Dan sahabat-sahabat Garuda, saya sangat mengapresiasi bagaimana perjuangan dari membangun tim ini. Ya. Tapi faktanya kan, misalnya di antara sekian pemain diaspora yang tidak dibawa kan cuma 2. Yang pertama adalah Orat Mangun karena sedang sakit kena virus. Yang kedua adalah Elkan Bagot karena masalah non teknis gitu kan, mungkin masalah ijazah dan sebagainya kan. Tapi saya mengambil kesimpulan misalnya gini, apa bedanya tadi misalnya Beckham yang punya jam terbang lebih baik dengan Rafael Stuyck yang minim jam terbang bersama Brisbane. Kemudian Nathan Choaon dengan misalnya dengan McClough atau dengan Adam Alis yang posisinya hampir mirip gitu, hampir sama. Jam terbangnya nyaris tidak ada gitu kan, Nathan Choaon, tapi tetap dibawa. Apa karena kemudian dia memang, ini pertanyaan yang harusnya memang bisa dijawab PSSI. Apa karena dia memang awalnya ketika di Indonesia datang ke Indonesia menjadi warga negara, kemudian syaratnya harus main di timnas. Jadi bagus nggak bagus harus ikut timnas dulu. Prioritas, ya kan? Karena kan di kita kan untuk masuk timnas ada 2 jalur kan, jalur naturalisasi dan jalur prestasi gitu kan. Nah, ini kan bagian dari akselerasi. Gitu. Jadi ini yang menurut saya mempertanyakan komitmen dari di masa transformasi sepak bola Indonesia yang dilakukan habis-habisan, gebrakan yang sangat nyata dan mendapatkan dukungan dari FIFA dan dikritik oleh Bung Handuk dan para jemaahnya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita tampar keras. Bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa perform terbaik. Buktinya dan juga faktanya dulu kenapa para pengkritik dan juga penyinyir itu tidak seperti sekarang. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Karena sekarang di dunia pengamat sepak bola coach, di dunia kami yang rata-rata bukan pelaku ya, kalau di Indonesia loh. Kalau di luar kan sebenarnya sekarang rame mantan pelatih, mantan pemain yang juga menjadi pengamat gitu. Di sini kan kita lebih banyak memang yang pengamat, suka bola, wartawan dan lain sebagainya gitu. Perdebatan kami adalah kualitas seorang pelatih ketika sudah disupport dengan budget yang bagus, dengan infrastruktur yang sudah oke, siapapun juga bisa. Betul. Tapi ada juga yang bilang bahwa nggak selamanya orang dikasih duit, orang dikasih infrastruktur, bisa untuk mengorganize isi timnya. Karena belum tentu gampang juga untuk mengelola pemain yang mahal, pemain bintang gitu. Nah ini juga rame dibicarakan oleh kami subagai pengamat gitu coach. Kalau coach yang sebagai juga pelakunya langsung, di mana kira-kira letak dari keberhasilan seorang pelatih ketika ada 2 opsi seperti ini coach? Kan tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, untuk menjadi satu tim solid, kuat dan juara targetnya quality pemain, quality pelatih, quality manajemen. 3. Nah 3 hal itu harus saling mendukung karena ada beberapa kendala yang terjadi ya, itu di dalam sebuah perjalanan tim menuju target. Itu kadang-kadang manajemennya bagus ya, pelatihnya bagus, tapi tidak didukung oleh kualitas pemain. Kualitas pemainnya bagus, pelatih bagus, tapi tidak didukung oleh manajemen yang baik. Ada yang lagi yang pincang satu. Yang terakhir, pemain bagus, manajemen bagus, pelatihnya tidak bisa memanage dengan baik. Jadi ketiga unsur ini memang harus memenuhi syarat. Jadi memang nggak ada yang ideal, pasti tidak ada dan sulit mencapai ideal. Tapi paling tidak satu dari ketiganya ini bisa saling menutupi, bisa saling menjadi bagian dari sebuah tim bagaimana membangun komunikasi yang baik. Dan karena memang dominan di dalam sebuah tim sukses itu terjadinya satu interaksi antara 3 hal tadi dengan baik. Ya, karena kalau itu tidak terjadi, maka yang ada akhirnya saling menyalahkan. Ya, dan banyak yang terjadi sekarang. Semuanya bagus, tapi tiba-tiba tidak ada komunikasi yang baik, dan sebagai pelatih mungkin tidak bisa menjadi seorang fasilitator komunikasi yang baik, itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang seperti itu terjadi. Di Inggris kan terkenalnya malah dia dibilang manajer ya coach, seorang pelatih ini gitu loh. Betul. Kalau di kita seperti apa coach? Kalau di kita, saya pernah, maaf ya, saya pertanyaannya bodoh aja nih karena mendingan saya tanya daripada so tahu kan coach. Saya pernah menjalankan fungsi sebagai seorang manajer coach di satu klub di Indonesia, di mana waktu itu memang hampir kepercayaan keseluruhan itu diberikan kepada saya tentang
melakukan pemilihan terhadap semua pemain-pemain asing ya. Kemudian walaupun proses negosiasinya saya kembalikan kepada manajemen, tapi semua selalu dimulai dari seorang manajer coach ya. Itu pernah terjadi dan ada juga beberapa klub yang memposisikan seorang pelatih memang hanya seorang pelatih dengan perangkat di bawahnya. Manajer itu memang menjadi bagian dari tim, tapi dia sedikit berbeda perannya, fungsinya. Karena kenapa? Dia akan menjadi jembatan antara hal yang teknis dengan owner klub atau dengan CEO klub. Ya, jadi posisinya seperti itu. Dia akan menyeimbangkan posisi itu. Nah, tapi jujur memang lebih banyak di Indonesia ini yang terjadi. Jadi peran manajer itu terpisah dengan peran pelatih ya. Walaupun tetap semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan pelatih nantinya tidak langsung ke owner atau ke presiden atau ke CEO, tapi melalui manajer. Iya. Dan coach pernah sekali menjalani sebagai manajer. Pernah. Coach mendingan yang mana? Ya tentu kalau peran itu bisa diberikan kepada seorang pelatih untuk bisa secara keseluruhan menginginkan seperti apa mendesain sebuah klub, ya lebih idealnya sebagai seorang manajer coach. Dan mungkin nggak di sini akan seperti itu nantinya coach? Pasti, ini hanya soal waktu. Ya sama kayak ada beberapa hal yang berkaitan dengan sekarang, misalkan ada kenapa sih kok pelatih asing dominan di Indonesia? Kenapa sekarang seperti ini? Buat saya ini cuma soal waktu. Karena saya pernah merasakan hal yang sama ketika saya di Malaysia. Malah coach jadi ekspatnya di sana ya? Saya jadi ekspatnya, dan waktu itu kepercayaan terhadap lokal coach di sana begitu rendah. Tapi sekarang mulai berbalik. Jadi fase itu berbalik lagi, mulai ada kepercayaan terhadap pelatih-pelatih lokal. Jadi itu pun nanti akan terjadi. Dan buat saya sih hal biasa. Yang penting kita jangan pernah putus asa, kita challenge aja. Ya kan? Ya mudah-mudahan coach itu tersampaikan juga. Nah, bicara tentang pelatih tersebut, kita dengan pelatih Patrick Kluivert ini pertandingan ketiga ya buat mereka. Untuk timnas kita, mereka sudah hadir kemarin, langsung datang menyaksikan pertandingan, dan kemudian hari Minggu pagi mengumumkan 32 pemain yang nantinya akan dipersiapkan 2 game, Cina dan juga Jepang. Hitung-hitungan kita kan menang lawan Cina. Syukur-syukur bisa seri lawan Jepang, tapi ya udah calculated loss lah. Tapi dari pemilihan pemain sekarang dulu deh coach, adakah yang coach mau analisa dan komentari tentang pemain-pemain yang sekarang dipanggil, khususnya yang main di Liga 1 ya? Iya, saya memang melihat ada beberapa pemain-pemain yang kembali dipanggil dan ada pemain-pemain yang baru. Dan pemain yang menurut saya memang layak dipanggil itu ada yang sesuai sekali dengan apa yang kemarin juga beberapa kali saya sampaikan, karena memang kelemahan tim kita ketika menghadapi pertandingan yang kedua Coach Patrick menghadapi Bahrain ya, itu bagaimana sebetulnya ada kualitas pemain lokal kita yang juga nggak kalah ya dengan beberapa pemain yang dimainkan, terutama di posisi depan atau pemain sayap juga. Dan dipanggilnya Sayuri Bersaudara itu menurut saya juga salah satu solusi yang nggak salah ya. Kemudian saya sebetulnya juga berharap ada Egy Maulana Fikri yang menjadi pesaing, mungkin juga ada Beckham Putra yang bisa menjadi solusi. Tapi soal akhirnya ada yang tidak terpanggil, buat saya sekali lagi itu hak pelatih. Tapi memanggil beberapa pemain yang tadi saya sampaikan merupakan hal yang juga sangat saya apresiasi, karena paling tidak memberikan sebuah keyakinan juga kepada penampilan mereka di pertandingan-pertandingan yang mereka lakukan di akhir-akhir kemarin memang menonjol sekali, terutama peran Yaakob Sayuri ya. Dan saya pikir ini kesempatan yang sangat bagus untuk bisa membuktikan. Dan mengenai pertandingan melawan Cina, kok harusnya kalau berkaca dari pertandingan perkenalan melawan Australia dengan segala lebih kurangnya, tapi memang akhirnya kita harus gagal. Kemudian ada evaluasi di pertandingan lawan Bahrain harus seperti apa. Dan yang ketiga ini yang paling penting jangan terlalu kepedean. Itu paling penting. Setuju coach. Ya, jangan kepedean, karena ingat kita sempat begitu juga di Cina. Iya, karena kenapa? Karena Cina ini tim yang secara kualitas yang sejarah sepak bolanya juga bukan tim yang enteng. Mereka sangat
punya tim analis yang baik, yang tentu sudah membaca bagaimana sih lawan Indonesia yang kemarin dilakukan oleh Australia kepada kita juga seperti apa. Dan ini yang menurut saya juga harus menjadi pertimbangan kita dalam menentukan strategi untuk kemudian apa yang harus dilakukan. Perbedaan coach melihat pendekatan secara kepelatihan ya coach, ketika perkenalan dengan Australia dengan kemudian evaluasi dan bermain dengan Bahrain dengan hasil yang berbeda, analisa coach terhadap metode ataupun strategi yang diambil, apa perbedaan di antara kedua pertandingan itu coach, pendekatan taktikalnya? Pertama, pendekatan taktikal yang membedakan ketika lawan Australia dan Bahrain adalah kita waktu itu mencoba sebuah spesifik taktikal yang berbeda, ya, dengan menempatkan J.I.J. di center back, tapi fungsinya ketika kita menyerang, J.I.J. akan mengisi posisi sebagai seorang DM. Ya, jadi kita hanya meninggalkan 2 center back, bukan main seperti 3 center back. Ya, dan itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh lawan. Karena memang praktis ketika terjadi serangan balik cepat lawan, kita keteter menempatkan 2 pemain di belakang. Ini yang pertama. Kemudian yang pertama adalah menempatkan Verdong tidak di posisi sebagai wingback, tapi dia sebagai seorang center back kiri waktu itu lawan Australia. Yang pertama dan nggak efektif menurut saya. Yang berikutnya adalah mencadangkan Rizky Ridho. Padahal kita tahu counter attack lawan begitu cepat, sementara jujur pemain di belakang kita nggak ada yang sangat cepat seperti Rizky Ridho ketika menghadapi lawan-lawan yang notabene punya kecepatan lebih. Dan akhirnya itu dirubah, mengembalikan Verdong lagi ke wingback kiri, kemudian menempatkan Rizky Ridho, dan peran J.I.J. secara taktikal walaupun kita main dengan pola yang sama. Itu berbeda secara spesifik taktikal, tidak lagi menempatkan IJ untuk maju ke depan dia, tapi menunggu, tapi memaksimalkan peran Ridho untuk dia juga bisa memberikan bantuan serangan lewat lini gelandang untuk dia memberikan vertical pass, dan itu yang menurut saya sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang kedua yang membedakan adalah kalau lawan Australia kita membuat satu strategi untuk bermain di opponent half, memberikan tekanan. Ya. Kemudian yang lawan Bahrain kita bermain di middle third. Kita hilang bola, drop back di middle third, kita desain untuk pressing di sana, kemudian kita yang ganti menyerang dengan cepat. Jadi 2 pendekatan yang berbeda secara taktikal itu yang menghasilkan yang berbeda. Artinya kenapa ada sebuah proses yang terjadi dan proses itu positif. Nah, jangan sampai juga proses yang positif di 2 pertandingan itu kemudian kita lengah di pertandingan yang maha penting. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi jangan lagi bereforia lah dengan hasil lawan Bahrain. Ya, berlebihan. Oh, kita menghadapi Cina nih yang mungkin bisa kita maksimalkan karena kita menang kemarin di kandang lawan. Hati-hati. Ya, hati-hati karena Cina menunjukkan permainan yang mungkin ketika lawan Indonesia dia tertekan di sana, itu di sana loh. Kita dominan loh penguasaan bola, peluang, tapi justru Cina yang memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan dengan sedikit. Sebagai tuan rumah mau nahan. Kita yang malah diajak menyerang. Ayo kamu datang, saya akan counter. Nah, ini yang menurut saya harus ada pendekatan taktik yang tepat menurut saya. Ya. Nah, itu coach. As a coach juga dan pemain-pemainnya udah ketahuan nih yang dipanggil. Kalau menurut coach lah. Dengan pendekatan yang kalau dari Patrick Kluivert udah kita lihat ada lawan Australia dan juga Bahrain, menghadapi Cina yang di game pertama aja malah dia sebagai tuan rumah malah kayak nyuruh kita nyerang, nunggu lengah dia masuk gitu. Pendekatan yang paling oke kalau menurut coach menghadapi Cina, paket yang mana tuh coach? Kita menunggu di middle third. Ya. Setuju sama gue, mah mirip sama dan coach. Dan kemudian kita lakukan pressing, kita fast attack ke lawan karena nunggu dulu kan coach? Ya, kita tunggu. Ya, menurut saya kita tunggu karena jujur kita bermain dengan melakukan tekanan yang tinggi terhadap lawan itu risikonya ada. Apa? Tenaga kita akan banyak terkuras ya. Ya, kita harus ingat ya, nggak semua pemain yang main untuk timnas kita ini mereka tiap hari main di cuaca sepanas stadion kita ya, humidity yang begitu lembab dan penonton yang begitu padat, itu pasti akan menambah suhu badan setiap pemain untuk mereka bisa lebih terkuras tenaganya. Itu juga harus menjadi sebuah pertimbangan yang khusus ya. Dan saya pikir menunggu, sabar dulu, kemudian kita, karena kalau kita
sembarangan mengambil keputusan, nanti resikonya seperti Australia. Menurut saya itu akan sangat sulit. Ya, akan lebih sulit karena begitu mereka akan sukses menang, pasti mereka akan menunggu. Dan kita yang akan terburu-buru. Betul. Ya. Sementara yang paling penting dan ada kans lebih tinggi untuk menang kan ini. Jangan sampai kita slip di sini kan, Coach. Itu dia. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.